Assalamualaikum, apa kabar adik-adik siaga? Dalam rangka memperingati Hari Pandu Sedunia, hari ini kita akan berkenalan dengan Bapak Pandu Sedunia. Siap ya? Siaga! Siap! Allahu Akbar! Kali ini kakak akan membahas tentang biografi Baden Powell. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Oke. Berbicara mengenai gerakan pramuka, maka tidak boleh tidak kita harus mengenal pendiri gerakan kepanduan, yaitu Lord Baden-Powell of Gewel. Sir Robert Baden-Powell telah membuat suatu loncatan dalam sejarah, Leaf of History, yang mengejutkan dunia. Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah seorang tentara Inggris dan penemu The Boy Scout. BP dilahirkan di kota London, negara Inggris, tanggal 22 Februari tahun 1857. Nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, tetapi para pandu atau pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP. Nama kecil dari Baden-Powell adalah Stevie atau Stevenson. Paling sering dipanggil dengan nama Stevie, dan baru dipanggil dengan nama Robert atau Sir Robert setelah mendapat gelar dari kesatria Raja Inggris. Ayah dari Baden-Powell adalah Profesor Domin Baden-Powell, seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris. Beliau menikah dengan Miss Henrietta Grace Smith, seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yang terkenal yaitu William T. Smith. Baden-Powell dilahirkan dalam sebuah keluarga besar. Baden-Powell mempunyai 9 orang saudara, yaitu Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Fletcher. BP bersama saudara-saudaranya bertambah akrab sepeninggal ayahnya, yang meninggal pada tanggal 11 Juni 1860. Pada usia 3 tahun, Baden-Powell telah menjadi seorang anak yatim, sehingga dari sejak usia masih sangat muda, Baden-Powell dituntut untuk dapat hidup mandiri. Baden-Powell telah berusaha untuk hidup mandiri dengan hanya didukung oleh kekerasan hati serta keteguhan ibunya yang tercinta, yaitu Nyonya Grace Henrietta Smith. Baden-Powell sejak kecil sudah banyak mengagumi karya-karya ilmuwan terkenal pada zamannya, seperti Charles Darwin, George Eliot, dan James Martineau. Baden-Powell adalah seorang yang bertipe pekerja keras. Beliau tidak mudah putus asa dan penolong. Hal tersebut dapat terlihat pada sebuah tulisan Baden-Powell dalam sebuah suratnya kepada ibundanya. Isi surat tersebut, "Apa yang harus kukerjakan nanti? Aku ingin sekali membuat para orang miskin menjadi kaya seperti kita," tulis Stevie. "Dan mereka secara hukum berhak untuk bisa bergembira seperti kita. Dan siapapun orang yang berada wajib memberi orang yang tidak punya. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahi kita. Dan Dia telah membuat orang miskin dan orang kaya, dan aku akan memberitahumu bagaimana untuk menjadi orang baik. Sekarang akan kuberitahu, kau harus selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi kau tidak bisa menjadi orang baik hanya dengan berdoa saja. Tetapi kau harus berusaha keras untuk menjadi orang baik." Ditulis Baden-Powell tanggal 26 Februari 1865. Setelah menemui banyak kesulitan dalam memilihkan sekolah yang tepat untuk Baden-Powell, seperti rugby atau Eton, akhirnya Nyonya Henrietta Grace Smith memasukkan Baden-Powell ke Charterhouse School di tahun 1870. Di Charterhouse School, Baden-Powell sangat populer. Selain pandai dalam belajar hingga Baden-Powell meraih beasiswa, Baden-Powell juga mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler, marching band, klub menembak, teater,
Kegemarannya itu harus digeluti hingga sering tampil dalam sebuah pementasan drama bersama sahabatnya yaitu Kenneth McLaren. Melukis, menggambar, sampai menjadi kiper kesebelasan Charterhouse School. Di Charterhouse School, Baden-Powell mendapat julukan Batting Towel. Di usia 19 tahun, Baden-Powell menamatkan sekolah di Charterhouse School. Kemudian, Baden-Powell memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran atas bantuan pamannya, yaitu Kolonel Henry Smith, komandan dari Royal Military Academy di Woolwich. Kemudian, setelah lulus dari akademi militer tersebut, Baden-Powell ditempatkan di negara Inggris dengan pangkat pembantu letnan. Pengalaman Baden-Powell di ketentaraan inilah yang nantinya akan banyak mempengaruhi perkembangan berdirinya gerakan kepanduan di Inggris. Selain itu, Baden-Powell juga terkenal sebagai orang yang pandai bergaul dan banyak kawannya. Salah seorang sahabatnya yang terkenal adalah Kenneth McLaren. Kebersamaan mereka telah menghasilkan banyak pengalaman baik dalam kedinasan, pementasan drama, maupun perburuan hewan liar. Setelah sempat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari satu negara ke negara lain, Baden-Powell akhirnya bertugas di Mafeking, sebuah kota di pedalaman Afrika Selatan. Kota inilah yang membuat nama BP terkenal dan menjadi pahlawan bangsanya, karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan kota Mafeking terhadap pengepungan bangsa Boer. Selama kurang dari 217 hari dari tanggal 13 Oktober tahun 1899 sampai tanggal 18 Mei 1900, karena jasa-jasa tersebut, pangkat Baden-Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Berita tersebut kemudian sampai juga ke negara Inggris, membuat seluruh keluarga Baden-Powell bangga. Selama bertugas di Afrika, Baden-Powell banyak melakukan petualangan, sehingga pengalaman-pengalamannya makin bertambah. Karena keberaniannya, Baden-Powell mendapat julukan Impesa dari suku-suku setempat seperti Zulu, Ashanti, Metabele. Impesa mempunyai arti dari serigala yang tidak pernah tidur. Hal ini disebabkan karena sifat waspada, cekatan, dan keberanian Baden-Powell, termasuk tindakan mengambil kalung manik-manik milik Raja Zulu. Raja Dingo Zulu adalah Raja Zulu dari tahun 1884 sampai 1889. Raja yang merupakan putra Raja Zulu beraliansi dengan para Afrikaners, orang kulit putih keturunan Belanda, dan bersengketa dengan sepupunya, Zibehu, yang didukung oleh negara Inggris. Dino Zulu selalu dituduh bersalah melakukan pengkhianatan sehingga diasingkan selama 10 tahun. Dibebaskan tahun 1910 karena dianggap tidak bersalah. Dino Zulu akhirnya meninggal tahun 1913. Pada tahun 1001, Baden-Powell kembali ke tanah air. Negaranya yaitu Inggris, disambut besar-besaran sebagai salah satu pahlawan bangsanya. Kemudian, BP sempat pula menulis pengalaman-pengalamannya dalam buku Aitos Scouting. Pada tahun 1007, Baden-Powell mendapat undangan dari perkumpulan Boy Brigade untuk mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama di Afrika, khususnya dan selamanya di dinas ketentaraan pada umumnya, dalam sebuah perkemahan yang diikuti oleh 20 orang anggotanya. Perkemahan pertama tersebut diselenggarakan di Pulau Bronze atau Bronze Island. Baden-Powell pada tahun 1908 menulis buku Scouting for Boy, sebuah mahakarya yang sangat spektakuler. Buku inilah yang mengakibatkan perkembangan kepanduan menjadi semakin besar. Buku ini menyebar di seluruh daratan Eropa sampai ke daerah-daerah jajahan. Pada tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatannya di dinas ketentaraan dengan pangkat terakhir adalah Letnan Jenderal. Mulailah Baden-Powell berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. Pada tahun 1912, Baden-Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara.
Baden-Powell menikah dengan Olive St. Clair Somers atau biasa disebut Lady Baden-Powell pada tahun tersebut. Kemudian dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1920, para pandu dunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Pada hari terakhir kegiatan Jambore tersebut, tanggal 6 Agustus tahun 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Baden-Powell juga dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of the World dengan julukan Baron oleh Raja George V. Setelah berkeliling dunia, termasuk mengunjungi Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, pada tanggal 3 Desember 1934, sepulangnya dari meninjau Jambore di Australia. BP beserta Lady Baden-Powell menghabiskan masa-masa akhirnya di negara Inggris sekitar tahun 1935 sampai 1938. Kemudian Baden-Powell kembali lagi ke tanah yang dia cintai, yaitu Afrika. Dan BP menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya. Beliau akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan dengan diantar oleh kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Buku-buku yang dibuat oleh Baden-Powell selain Scouting for Boy, Aid to Scouting, dan Referring to Success, Baden-Powell juga menulis banyak buku lainnya seperti On the Field 1883, Cavalry Instruction 1885, Sport in War 1900, Scouting Game 1910, Quick Training for War 1914, Scouting Round the World 1935, African Adventure 1937, More Skater of Kenya 1940. Kemampuan Baden-Powell menulis memang sangat mengagumkan. Bakat sastranya telah memulai sejak belajar di Charterhouse School. Buku-buku hasil karyanya selalu disertai gambar skate yang menarik, yang dibuat sendiri seperti dalam Scouting for Boy. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Baden-Powell. Semasa hidup Baden-Powell telah banyak menerima penghargaan dari berbagai pihak, baik sipil atau militer, dari suatu lembaga atau negara, berupa medali kehormatan. 1. Ashanti Star pada tahun 1895. 2. Metabelle Config 1897. 3. South African War Queen tahun 1899. 4. South African War King tahun 1901. Kelima, Convention Order of the Bath tahun 1900. Keenam, Order of Amanullah Afghanistan tahun 1928. Ketujuh, Order of Merit kelas 1 Hongaria tahun 1929. Dan masih banyak yang lainnya. Baden-Powell juga diangkat menjadi warga kota teladan dan kehormatan di berbagai kota, seperti 1. Newcastle, 2. Tyne, 3. Bangor, 4. Cardiff, 5. Harwich, 6. Kington, 7. Hull, 8. Guildford, 9. Blandford, 10. London, 11. Canterbury, dan 12. Pontecraft. Gelar kehormatan selain BP juga mendapat beberapa gelar kehormatan, diantaranya yang diterima di Baden-Powell adalah 1. Dokter kehormatan di bidang hukum dari Universitas Edinburgh tahun 1910. Kedua, gelar dokter kehormatan dari Universitas Toronto tahun 1923. 3. Gelar dokter dari Universitas McGill di Montreal, Kanada. Keempat, gelar kehormatan dokter ilmu sosial dari Universitas Oxford
tahun 1923. Kelima, gelar kehormatan dari Universitas Liverpool tahun 1926. Keenam, gelar kehormatan dari Universitas Cambridge tahun 1931. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boys, karena buku itulah yang pertama kali menyebabkan anak-anak dan remaja beramai-ramai bergabung dalam kegiatan alam terbuka yang dinamakan Gerakan Kepanduan atau Boy Scout. Buku Scouting for Boys ditulis oleh BP di tahun 1908. Buku ini pertama kali diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908 oleh penerbit Horace Cox Windrush House. Scouting for Boys begitu menarik perhatian dunia. Buku ini menjadi masterpiece yang terjual secara besar-besaran di seluruh dunia, sehingga terus-menerus mengalami cetakan ulang. Yang menarik dari buku Scouting for Boys, selain isinya, BP juga melengkapi buku tersebut dengan gambar-gambar yang dibuatnya sendiri. Selain mendirikan kepanduan putra, BP juga mendirikan kepanduan untuk putri dengan dibantu oleh adik perempuannya, yaitu Agnes Baden-Powell, yang di kemudian hari dilanjutkan oleh Lady Baden-Powell. Kepanduan siaga didirikan pada tahun 1916 dengan ilustrasi kegiatannya diambil dari buku yang terkenal karya Rudyard Kipling, judul The Jungle Book, yang berisikan cerita tentang petualangan Mowgli, si anak serigala beserta teman-teman binatangnya, Bagheera si macan kumbang, dan juga Bugalo si beruang. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1918, BP mendirikan kepanduan untuk golongan penegak, yaitu Rovering Scout. Untuk meningkatkan kualitas para penegak, BP menulis buku berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Keberhasilan di tahun 1922. Buku ini berkisah tentang petualangan seorang anak muda yang sedang berperahu menuju sebuah pantai. BP menyebutnya Pantai Bahagia dengan melewati berbagai rintangan berbentuk karang-karang tajam atau karang kehidupan yang berbahaya dan selalu menghalangi laju perahu pemuda tersebut. Karang-karang kehidupan itu adalah 1. Karang wanita, 2. Karang perjudian, 3. Karang minuman keras dan merokok, 4. Karang mementingkan diri sendiri atau egois dan mengorbankan orang lain, 5. Karang tidak bertuhan atau ateis. Jadi, dari semula Baden-Powell telah mengajarkan bahwa untuk bisa meraih keberhasilan, para pemuda harus menahan diri dari berbagai macam tantangan dan rintangan. Selain itu, BP juga menulis buku petunjuk untuk pembina, yaitu pada tahun 1914 sampai tahun 1919. BP menerima sebidang tanah dari salah satu sahabatnya, yaitu William F. Du Bois McLaren, untuk dipergunakan sebagai tempat bermain dan berlatih. Taman ini diberi nama Gilwell Park. Pada tahun 1920, dibentuklah Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota dan kantor pusatnya berada di London, Inggris. Kemudian, Dewan Internasional berubah menjadi Biro Kepanduan Sedunia atau biasa disebut World Scout Bureau, yang di tahun 1958 kantor pusatnya berkedudukan di kota Ottawa. Pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 1 Mei 1958, kantor pusatnya dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Kepala-kepala Biro Kepanduan Sedunia antara lain 1. Hubert Martin, 2. Kolonel J.S. Wilson, 3. Sprague, 4. Land, 5. Dr. Laszlo Nagy, 6. Eduardo Missoni, 7. Luc Vanissod, 8. Scott Theron. Biro Kepanduan Sedunia dibagi menjadi 2, yaitu 1. Biro Kepanduan Dunia untuk Putra yang berkedudukan di kota Jenewa, Swiss, yang terdiri dari 5 sektor wilayah, yaitu
Costa Rica atau Amerika Tengah dan Selatan. 2. Filipina atau Asia. 3. Eropa. 4. Afrika. Dan 5. Amerika. Biro Kepaduan Dunia untuk Putri yang berkedudukan di kota London, Inggris, dibagi dalam 5 sektor juga, yaitu di kawasan atau wilayah. 1. Eropa. 2. Asia Pasifik. 3. Afrika. 4. Amerika. Dan 5. Amerika Selatan. Dari kisah hidup Baden-Powell, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Tidak salah jika BP dianggap sebagai tokoh universal atau milik semua bangsa. Gerakan Kepanduan yang BP dirikan sekarang menjadi satu organisasi besar yang mempunyai jumlah anggota yang terbesar di seluruh dunia. Itulah tadi pembahasan tentang biografi Baden-Powell. Semoga dimengerti dan dipahami ya. Belajar lagi di rumah. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bye-bye.